Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu Jamaah Hasar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, di pertemuan yang lalu kita sedikit mengenali siapa kita, manusia. Manusia sesungguhnya adalah makhluk akhirat yang saat ini sedang merantau di alam dunia, yang suatu saat pasti akan pulang kembali ke asal, pulang kembali ke akhirat. Atas pengertian ini, maka selama kita masih hidup di alam rantau, alam dunia ini, kita punya tugas. Tugas kita adalah merawat rasa akhirat di kehidupan dunia kita saat ini, dan itu sebuah keniscayaan karena kita adalah makhluk akhirat. Tentu rasa yang harus kita miliki adalah rasa akhirat, dan rasa itu nanti akan menunjukkan jati diri. Jati diri orang Jawa itu kan ada pada rasa kejawaannya. Jadi kalau ada orang Jawa yang sudah hilang rasa kejawaannya, ya orang akan mengatakan dia orang Jawa yang tidak Jawani. Nah, kita ini makhluk akhirat, maka memang sudah semestinya kita harus menjaga rasa akhirat ini. Walaupun ungkapan merawat rasa akhirat saat ini sepertinya harus kita ubah, bukan merawat, tetapi mengembalikan rasa akhirat. Kenapa bukan merawat? Karena kalau merawat kan berarti rasa akhiratnya ada. Tapi kalau kita memperhatikan diri kita, di momen apa kita menemukan rasa akhirat dalam hidup kita? Waktu kita makan, yang kita rasakan rasa akhirat atau rasa dunia? Makanannya enak ya. Enak itu kan rasa dunia. Bahkan, nah ini nanti akan menjadi sebuah ukuran di dalam salat. Salat itu amal dunia atau amal akhirat? Amal akhirat. Kalau salat adalah amal akhirat, tentu rasa yang tepat adalah rasa akhirat. Nah, waktu kita salat, yang dominan rasa akhirat atau rasa dunia? Itu nanti akan kelihatan kalau kita salat berjamaah Isya rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah, imam membaca Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Kita tahu berarti imam membaca Al-Baqarah. Kita kan batin Allah paling 5 ayat. Ayat kelima kamu masih lanjut, paling 10 masih lanjut 15 lanjut 20, 30, 40, 50, 60, belum juga ruku. Itu rasanya senang atau mangkel? Kan faktanya mangkel ya. Imam, kenapa sih pakai panjang-panjang segala? Mangkel itu rasa dunia atau rasa akhirat? Rasa dunia. Padahal kalau sholat semakin panjang durasinya, tentu pahalanya semakin banyak. Nah, kalau betul kita ini makhluk akhirat, harusnya kan nyambung, senang, karena akan menyebabkan akibat baik nanti di akhirat. Tapi faktanya tidak. Nah, jadi kalau di dalam sholat saja kita tidak lagi merasakan rasanya akhirat, nah itu sebuah isyarah, berarti memang kita sepertinya sudah lama kehilangan rasa akhirat. Ini di amal ibadah vertikal. Amal ibadah yang sifatnya sosial juga kadang kita mengalaminya.
kebaikan kita dibalas dengan keburukan. Allah bantu cuma 1 juta nggak niat, daripada 1 juta mendingan nggak usah bantu. Tapi 1 jutanya tetap diambil, nggak dikembalikan. Iya, dia mencemooh ala dasar pelit itu. Bantu cuma 1 juta dan dia ngomong kemana-mana. Ya, kalau kita nggak niat, ya, itu rasanya kita bantu dia kecewa atau lapang. Kecewa, ya kecewa lah. Nah, kecewa itu rasa dunia atau rasa akhirat? Dunia. Ya. Padahal kalau kebaikan kita dibalas dengan keburukan, kan pahala akhiratnya dilipat gandakan. Ya. Logika akhiratnya berarti harusnya kita senang. Ya, dan karena kita makhluk akhirat, berarti kan harusnya pakai logika akhirat. Jadi memang betul kalau kata merawat ini ya harus kita ubah dengan mengembalikan rasa akhirat. Nah, bagaimana caranya kita mengembalikan rasa akhirat? Rumusnya ternyata kembalinya rasa akhirat itu berbanding lurus dengan tumbuhnya kualitas penghambaan manusia kepada Allah. Ya, karena memang kita tidak akan mungkin bisa menemukan rasa akhirat kecuali di dalam penghambaan kita kepada Allah. Ya, rasanya sulit untuk dinalar kalau seandainya ada orang yang mengatakan saya betul-betul menemukan rasa akhirat waktu nonton bola. Itu nyambungnya ke mana gitu. Kalau nonton bola rasa yang muncul rasa apa? Kayaknya ya pasti dunianya. Apalagi ngegosip, wah tadi rasa akhiratnya mantep banget ya waktu saya ngegosip. Kan nggak mungkin. Paling mungkin ya rasa akhirat itu kita temukan di dalam penghambaan, di dalam ibadah. Dan itu memang berkait erat sebenarnya dengan hidup. Hidup itu kan sekolah. Ya, tempat kita dididik, ditempa untuk seutuhnya menjadi hamba Allah. Jadi hidup ini adalah sekolah, sekolah kehidupan. Ya, kalau sekolah yang dibuat oleh manusia, ya, peserta didiknya namanya murid, siswa, siswi. Tapi kalau sekolah yang dibuat oleh Allah, maka peserta didik namanya adalah hamba. Dan itu adalah kita semua. Ya, kita semua tidak harus masuk ke sekolah kehidupan ini. Kenapa? Karena Allah sudah memaklumatkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya, ayat ini memberi informasi kepada kita bahwa ibadah adalah tujuan utama Allah menciptakan manusia. Nah, apa itu ibadah? Ya, sebagai tujuan utama Allah menciptakan manusia, ibadah pengertiannya adalah amal baik. Iya, pasti amal baik. Ya, tidak mungkin kalau bukan amal baik. Tetapi amal baik yang ditunaikan tanpa ada alasan apapun selain hanya karena ingin menghamba kepada Allah. Jadi nggak punya alasan ketika melakukan amal kebaikan kecuali ini adalah wujud penghambaan saya kepada Allah. Itu ibadah. Kalau masih menyebut alasan yang lain selain penghambaan, maka sebutannya hanya amal baik. Tidak bisa disebut sebagai ibadah. Contoh, kenapa berbuat baik ke tetangga? Ya, biar tetangga juga baik sama saya. Nah, berarti kan ada alasan yang bisa disebut kenapa berbuat baik. Dan alasannya bukan alasan menghamba kepada Allah. Ya, Pak, tumben rajin sekali tahajud. Iya, lagi banyak masalah. Jadi dia tahajud karena lagi banyak masalah. Tahajudnya amal baik nggak? Ya. Tapi kalau disebut ibadah, enggak. Karena dia punya alasan kenapa tahajud, dan alasannya bukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun bisa jadi tetap penghambaan. Ya. Kenapa rajin tahajud? Allah mengingatkan saya dengan saya banyak masalah. Ya, ini tanda kalau Allah menyuruh saya untuk tahajud. Jadi tahajudnya itu bukan karena banyak masalah, tapi banyak masalah itu difahami sebagai
isyarat dari Allah agar kita memperbanyak tahajud. Nah, di sini bedanya pada niat. Ya, niatnya adalah ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin masalah ini Allah datangkan kepada saya karena saya kurang dekat dengan Allah. Makanya saya mendekatkan diri dengan Allah dengan cara saya tahajud. Tapi niatnya kan bukan karena ingin menghilangkan masalah, tapi pengen dekat dengan Allah. Nah, itulah yang namanya ibadah. Nah, dasar dari pengertian ini sebenarnya disebutkan oleh Allah di surat Yasin, yang orang Jawa pasti hafal ayat ini. Kata-kata kan hafal Yasin. Wa maliyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Jadi memang seorang hamba Allah itu nggak punya alasan. Iya, nggak punya alasan. Ya, kecuali memang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa sholat? Ya, karena memang saya harus sholat. Ya, kenapa sholat tepat waktu? Ya, karena saya nggak punya alasan untuk sholat tidak tepat waktu. Apa alasan saya untuk sholat tidak tepat waktu itu saya nggak menemukan. Sehingga kalau suatu saat ada orang yang sholat tidak tepat waktu, padahal sebenarnya dia bisa tepat waktu, maka dia juga tidak bisa menyebutkan alasan kenapa sholat tidak tepat waktu kecuali ini sebuah kesalahan. Saya salah, kenapa saya sholat tidak tepat waktu. Jadi kenapa tidak tahajud? Itu seorang hamba Allah nggak bisa memberikan alasan. Kenapa saya tidak tahajud kecuali ya ini salah saya. Kenapa sampai saya tidak tahajud? Ya. Jadi kalau masih memberi alasan ya karena tertidur gitu. Ya. Ya, sebenarnya kan itu bisa jadi alasan ya. Tapi kalau seorang hamba Allah itu nggak bisa menyebut karena saya tertidur. Ya kenapa sampai tidak bangun kan nanti dikejarnya. Kenapa sampai tidak bangun? Ya karena saya salah. Itulah yang namanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau tidak sedekah, kenapa tidak sedekah? Ya nggak bisa memberi alasan kecuali saya salah. Karena harusnya saya sedekah. Tapi kalau sedekah, kenapa sedekah? Ya tidak juga bisa memberi alasan kecuali saya memang harus sedekah karena saya adalah hamba Allah. Jadi kalau memberi alasan, alasannya cuma satu, ya saya lakukan semuanya ini karena saya adalah hamba Allah. Sama dengan murid sekolah. Kenapa datang jam 7? Ya, karena memang saya murid sekolah itu. Ya, kenapa mengerjakan PR? Ya karena saya murid sekolah itu. Ya, kenapa mau mengikuti ujian padahal sulit? Karena saya murid sekolah itu. Ya, jadi kenapa kita mengaji? Karena saya hamba Allah. Ya, kenapa baca Quran? Ya karena saya hamba Allah. Ya, kenapa sedekah? Karena saya hamba Allah. Kenapa bekerja? Saya hamba Allah. Jadi betul-betul beramal baik tidak punya alasan atas kebaikannya selain hanya karena ingin menghamba kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena hamba Allah itu adalah nama murid di sekolah kehidupan, maka status hamba Allah itu juga sama seperti sekolah pada umumnya. Kan ada sekolah SD sampai SMA sampai perguruan tinggi. Maka di dalam penghambaan pun kita mengenal level. Nah, kita nanti akan melihat kita ada di level mana. Dan di level mana pula kita nanti akan menemukan rasa akhirat. Iya, minimal di level mana. Iya, karena tidak semua orang beribadah dia merasakan rasanya akhirat. Itu tergantung di level mana. Nah, kita mulai dari level paling dasar. Ya, kalau sekolah kan sekolah dasar ya. Nah, ini penghambaan level dasar. Siapa yang penghambaannya level dasar? Mereka yang beramal baik karena Allah memerintahkannya, tidak beramal buruk karena Allah melarangnya. Ya, jadi kalau ada orang yang ditanya, kenapa sholat? Ya ini kan perintah Allah. Masa saya nggak sholat? Nah itu level dasar. Kenapa tidak cerita jeleknya orang? Ya, itu kan larangan Allah. Masa saya melakukannya? Ya, jadi beramal baik karena Allah memerintah, tidak beramal buruk karena Allah melarang. Memang kuat dasarnya karena perintah, dasarnya karena larangan. Logika di sekolah formal yang dibuat oleh manusia. Mungkin nggak Bapak Ibu ada anak SD, iya seragamnya merah putih, hari ini dia masuk ke SD, besok iya dia masuknya ke TK. Kayaknya nggak ada ya.
nggak mungkin ada itu. Tapi kalau di sekolah kehidupan kita sering jumpai. Salat kita mau melakukan, tapi kalau memaafkan, kenapa nggak mau memaafkan? Salat kan perintah Allah, memaafkan juga perintah Allah, sama-sama perintah Allah. Kenapa salat dilakukan tapi memaafkan tidak? Nah, sehingga memang status penghambaan level dasar ini ada yang murni, betul-betul murni, dan ada yang tadi bolak-balik. Tentu yang diakui level dasar adalah dia kekeh. Iya, dia kekeh, pokoknya kalau perintah saya lakukan, kalau larangan saya tinggalkan. Itu saja level dasar. Dan di penghambaan level dasar, orang belum merasakan yang namanya rasa akhirat. Ya, karena ada rasa beban ya, kalau ya gimana perintah masa saya tidak melakukan. Ya jujur sebenarnya kalau boleh saya mau balas orang yang menghina saya. Tapi berhubung Allah memerintahkan saya, ya udahlah. Perintahnya memaafkan, ya saya maafkan. Jadi rasa akhiratnya belum terasa. Nah, karena belum terasa, maka penghambaan level dasar nggak cukup. Harus naik ke level menengah pertama, SMP. Nah, kalau level menengah pertama naik, nah naiknya adalah beramal baik semata karena Allah suka, tidak beramal buruk semata karena Allah tidak suka. Jadi wujudnya sama, tetap beramal baik, tetap tidak beramal buruk, tapi alasannya yang berbeda. Ya kan, kita akan merasakan yang karena Allah suka lebih tinggi levelnya daripada karena perintah. Ya, jadi ada orang ditanya, Pak kenapa sholat? Perintah Allah. Kalau Bapak kenapa sholat? Ya kan Allah suka saya sholat, masa saya tidak sholat? Ya, kenapa nggak cerita jelek orang lain? Itu kan larangan. Kenapa nggak cerita jelek orang lain? Allah nggak suka, masa saya melakukan? Ya, jadi sebenarnya amalnya sama, beramal baik, tidak beramal buruk, tapi karena alasannya berbeda, inilah yang menyebabkan semata karena Allah suka atau tidak beramal buruk semata karena Allah tidak suka, levelnya naik ke SMP. Nah, tentu nanti akan ada pembentukan di dalam diri orang yang penghambaannya di level menengah pertama ini, yakni dia akan menjadi orang yang akhirnya senang kepada yang baik dan tidak suka kepada yang buruk. Secara otomatis terbentuk pada dirinya, ya senang kepada yang baik, tidak suka kepada yang buruk. Nah, sehingga kalau kemudian dia naik ke level menengah atas, dia akan menjadi orang yang fokusnya kepada amal baik. Iya, fokusnya kepada amal baik. Di level SMP ini juga belum merasakan rasa akhirat. Iya, karena itu memang harus naik ke level menengah atas. Nah, di level menengah atas kita nanti akan lebih fokus kepada amal baik, tidak lagi melirik amal buruk. Kenapa? Udah nggak suka. Ya, sudah terbentuk rasa tidak suka kepada yang buruk waktu di level menengah pertama. Nah, sehingga di level menengah atas ini kita tetap beramal baik dengan segala keadaan buruk yang ada. Karena sangat mungkin ketika kita melakukan amal baik ada banyak keadaan buruk yang sepertinya menghalangi. Yang kalau itu di level SMP mungkin akhirnya nggak jadi beramal baik, ya, karena ada halangan. Ya. Nah, di level menengah atas ini apapun halangannya tetap melakukan amal kebaikan. Ya. Jadi mau ke masjid hujan gitu ya. Ya kalau di level SMP ya bisa jadi akan Allah memaklumi kalau saya nggak ke masjid. Ya. Kan nggak apa-apa, Allah izinkan kalau saya sholatnya di masjid, hujan kok. Nah, kalau di menengah ke atas tetap berusaha gimana caranya walaupun hujan tetap berangkat ke masjid. Termasuk nanti beramal lebih baik dengan segala keadaan baik yang ada. Jadi ketika keadaannya justru mendukung, ya berarti kebaikan saya harus lebih. Karena memang hukumnya siapa yang dilebihkan dia harus melebihkan. Jadi yang wajahnya tampan itu sujudnya harus lebih lama daripada yang wajahnya sederhana. Kenapa? Dan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di level menengah atas ini ya, maka dia akan masuk dalam makom atau kedudukan yang ya secara otomatis orang-orang di level menengah atas ini akan istiqomah dalam kebaikan.
Ya, karena kebaikannya tidak terhalang oleh segala keadaan buruk. Nah, walaupun sudah istiqomah, tetap belum merasakan rasa akhirat. Ya, sebagai satu contoh, bisa jadi ada di antara kita yang sudah istiqomah 1 hari 1 juz. Ya. Nah, waktu kita baca Quran dengan target 1 juz dan akhirnya setiap hari bisa 1 juz, waktu kita sudah menyelesaikan 1 juz itu rasanya senang nggak? Ada rasa senang nggak Bapak Ibu? Ada kan? Iya ada. Atau kalau hari Jumat, ya ada kesunahan membaca Al-Kahfi. Kita selesai membaca Al-Kahfi, iya senang nggak? Senang. Nah, yang membuat kita senang karena apa? Ya karena saya sudah bisa menyelesaikannya. Alhamdulillah, target baca Al-Kahfi selesai. Target 1 juz selesai. Ya kan saya senang karena targetnya sudah tercapai. Tahajud, iya, sampai 11 rakaat qiyamul lail dengan witirnya. Ya kan senang saya bisa tahajud. Senangnya karena saya sudah menyelesaikan amal. Kalau kita senang karena telah menyelesaikan amal, itu senangnya sedang dunia atau senang akhirat? Aslinya dunia. Wah, senang saya udah selesai. Itu senangnya senang dunia. Kenapa? Karena saya sudah menyelesaikan. Ya, saya sudah menyelesaikan. Ya, kan bahasanya saya. Ya, berarti dia merasa punya kemampuan untuk menyelesaikan. Ya. Nah, terus yang rasa akhirat, kalau yang rasa akhirat, saya senang bisa khatam 1 juz. Dan senangnya karena saya bisa mengkhatamkan 1 juz ini adalah karena rahmat Allah. Jadi senangnya bukan karena saya selesainya, bukan. Tapi karena ini tanda Allah memberikan rahmat. Jadi senangnya atas rahmat Allahnya, bukan atas selesainya saya melakukan amal. Lega saya udah sedekah. Kenapa lega udah sedekah? Ya karena saya udah sedekah. Ya lega lah gitu. Itu lega dunia. Kalau lega akhirat, lega karena saya bisa sedekah, ini rahmat Allah. Nah, rahmat Allah ini yang nanti akan kita rasakan di penghambaan strata 1. Ya, jadi di strata 1 ya, kuliah, ya kita akan beramal baik itu semata karena rahmat Allah. Jadi betul-betul beda. Ya, jadi orang yang penghambaannya sudah S1, ya, ketika tadi kita sholat itu sadar betul, saya bisa sholat ini rahmat Allah. Saya bisa wudhu ini rahmat Allah. Saya bisa takbir ini adalah rahmat Allah. Saya bisa sholat tepat waktu itu rahmat Allah. Jadi apapun itu selalu difahami adalah rahmat Allah. Semua kebaikan yang kita lakukan itu tidak pernah kita lupakan bahwa semuanya bisa saya lakukan karena rahmat Allah. Itu kalau sudah S1 itu sudah terbentuk di dalam dirinya. Ya. Kenapa bisa sabar? Itu sama sekali tidak kemudian berpikir ya karena saya berjuang, karena saya berusaha, karena saya berupaya, berikhtiar, enggak. Saya bisa sabar ini adalah karena rahmat Allah. Saya bisa khatam 1 hari 1 juz itu adalah rahmat Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya, beramal baik semata mengharap rahmat Allah. Jadi tidak berharap apapun dari amal baik ini kecuali hanya mengharap rahmat Allah. Itu sudah terbentuk di dalam dirinya bahwa amal ini yang saya harapkan adalah rahmat Allah. Maka kalau seandainya ya ini taskis juga ya, kita S1 atau belum S1. Bapak Ibu lebih suka mana kalau semisal ya menghafal Quran 1 baris gitu ya? Lebih suka mana 3 kali baca langsung hafal atau butuh sampai 30-40 kali baru hafal? Lebih suka mana? Iya, kalau pakai logika mengharap rahmat Allah, iya, ya jelas yang mana yang rahmat Allahnya lebih banyak kan? Kalau 3 kali baca langsung hafal berarti dapat rahmat 3.
dapat rahmat 3 dari kita menghafal satu baris itu kan. Tapi kalau sampai 30 gitu ya, baru hafal kan, berarti kita dapat rahmat untuk bisa hafal itu 30. Iya. Kalaupun seandainya kita menghafal sampai 60 kali terus nggak hafal, kita merasa rugi nggak? Ya, sebagian orang merasa rugi kan. Percuma ini 30 ya, kali membaca kok saya nggak hafal, sampai menyalahkan otaknya. Dasar otak. Otak saya otak udang ini, bisa yang nggak hafal-hafal ya. Nah, kalau yang 101 enggak, tetap disyukuri, alhamdulillah saya sudah berusaha menghafalkan satu baris ini, saya sudah baca 60 kali, tapi kemudian enggak hafal, ya enggak masalah. Kenapa? Karena tetap dapat rahmat dari 60 kali membaca. Karena itu 101 orientasinya adalah amal, bukan hasil. Ya, bukan hasil. Maka seperti yang tadi kita contohkan, kita berbuat baik ke orang yang kita baiki membalas kebaikan kita dengan keburukan. Kecewa enggak? Enggak. Kenapa? Karena orientasi saya berbuat baik ke dia adalah bukan untuk mendapatkan balasan dari dia, tapi untuk mendapatkan rahmat. Dan rahmat ya saya gantungkan pada amal, bukan pada sikap dia kepada saya. Soal sikap dia kepada saya itu urusan dia dengan Allah, nggak ada urusan dengan saya. Itu kalau sudah S1 ya. Nah, dilihat sepintas, kita sudah S1 belum Bapak Ibu? Berbuat baik dibalas dengan keburukan, itu contoh yang paling mudah. Kalau masih kecewa, nah itu berarti belum level S1 ya. Karena kalau kebaikan kita dibalas dengan keburukan, justru kebaikan akhiratnya akan dilipat gandakan. Kita justru senang kalau kebaikan kita dibalas dengan keburukan. Itu kalau sudah level S1. Mau naik? Ya maulah. Ya, karena di atas S1 ada pasca sarjana. Ya. Nah, kalau penghambaan pasca sarjana, beramal baik sebagai rahasia antara kita dengan Allah. Iya. Jadi memang sangat spesial, sangat spesifik. Ya, jadi menjadikan amal baik sebagai sesuatu yang sangat spesial antara kita dengan Allah. Ya, orang taunya kita orang baik, ya, tetapi di luar pengetahuan mereka kita memiliki kebaikan yang melebihi apa yang diketahui oleh mereka. Ya, jadi orang-orang yang pasca sarjana ini seperti anak sekolah dapat nilai 10, tapi orang-orang memuji dia luar biasa. Kamu satu-satunya anak yang nilainya 7. Cuma kamu yang nilainya 7. Wah, yang lain di bawah 7 cuma kamu. Padahal nilai dia 10. Ya, nah itu penghambaan pasca sarjana. Kemana-mana sedekah 100.000 sehingga orang mengenal ya, beliau ini sebagai ahli sedekah 100.000. Tapi tanpa sepengetahuan mereka, dia berinfak lebih banyak. Ya, dia sholat baik sekali ketika dilihat oleh orang lain, tapi ketika tidak dilihat oleh orang lain, dia sholatnya lebih baik. Nah itu kalau sudah pasca sarjana. Sesuai dengan doa yang ya, diijazahkan ya, saya dapat doa ini di kitab Risalatul Mu'awanah yang disusun oleh beliau Syekh Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad ya. Ada doa, Allahumma ja'al sarirati khairun min alaniyati. Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah sarirati, ini beneran sarirati ya. Sarirati itu artinya amal rahasiaku. Ini pikiran perut kosong. Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah sarirati, amal rahasiaku itu khairun, lebih baik min alaniyati, dari amal alaniyahku. Jadi amal itu ada 2, sarirah, alaniyah. Sarirah itu amal rahasia yang hanya diketahui antara kita dengan Allah, dan ada amal alaniyah yang itu pasti diketahui oleh yang lain. Ya kayak kita ngaji begini, ini amal alaniyah, diketahui oleh yang lain bahwa kita sedang ngaji. Tapi ada amal sarirah, rahasia, yang hanya diketahui oleh Allah.
Nah, doanya, ya Allah jadikanlah amal sarirahku, amal rahasiaku lebih baik dari amal alaniyahku, waj'al alaniyati khairun, dan jadikan amal alaniyahku itu adalah amal yang baik. Nah, kalau sudah sampai di penghambaan level pasca sarjana, wah ini rasa akhiratnya tentu lebih terasa. Ya, tentu lebih terasa ya dibanding dengan S1. S1 aja sudah ya minimal ya. Jadi kita merasakan akhirat itu ada pada rahmat Allah yang ada di dalam amal. Bukan merasakan amalnya, tapi merasakan rahmat Allah. Jadi kalau kita ditanya rasa akhirat itu wujudnya apa? Wujudnya tidak ada yang lain kecuali rahmat Allah. Jadi kalau ada orang yang merasakan nikmatnya amal, ya, yang dirasakan amalnya, nah itu belum S1. Itu bukan rasa akhirat. Ya, karena kalau ditanya, ya, saya kalau imamnya beliau itu rasanya enak sekali. Enaknya kenapa? Suaranya merdu. Dan kalau suara itu rasa dunia atau rasa akhirat? Sebenarnya rasa dunia, suara itu rasa dunia, merdu itu kan rasa dunia. Saya suka kalau imamnya beliau. Kenapa? Soalnya mesti bacanya kuliah kulhu. Ini udah lebih tendensius lagi. Senangnya jelas senang dunia. Jadi yang kita suka dari amal kita bukan semata-mata saya suka dengan amalnya, tapi karena di dalam amal itu ada rahmat Allah. Rahmat baik dalam waktu kita melakukannya maupun hasil dari amal tersebut. Nah, tentu harus ada langkah-langkah menuju ke penghambaan pasca sarjana. Apa saja langkahnya menuju ke penghambaan pasca sarjana? Karena mudah-mudahan S1-nya udah lulus semua. Iya, udah S1 semua nih insya Allah. Dalam soal penghambaan kepada Allah, nah tinggal bagaimana kemudian kita sempurnakan penghambaan kita di pasca sarjana agar kenikmatan akhiratnya lebih terasa lagi, puncaknya nanti insya Allah waktu sakaratul maut. Apa saja langkah-langkahnya insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dan ya Allah wa iyyakum, mohon maaf agak kurang sehat, jadi mungkin suara saya tidak bisa maksimal. Ada tanggapan? Alhamdulillah ya. Udah lulus S1 ini insya Allah. Jadi pengajian hari ini wisuda S1 insya Allah. Setelah ini apapun amal kita lakukan semata karena rahmat Allah dan hanya mengharapkan rahmat Allah. Itu kunci untuk membuat kita merasakan rasa akhirat di dalam semua amal-amal baik kita, amal-amal ibadah kita kepada Allah. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in, kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.